Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hardini Sukawati Rizky. Saya dari kelas 12 Bahasa akan menjelaskan materi tentang diskriminasi. Oke, mungkin kalian pernah nih ngelihat kasus diskriminasi di sekitar kalian. Entah itu yang dilakukan oleh teman kalian sendiri, orang tua, atau di berita, di mana orang tuh punya prasangka yang negatif ke orang-orang dengan etnis atau ras yang berbeda dengan dirinya. Dan dampaknya pasti beragam dong guys. Entah itu mungkin kamu pernah disuruh gak boleh temenan dengan ras atau etnis tertentu sama orang tua kamu, atau sesimpel kamu dianggap sama orang lain punya sisi negatif hanya karena kamu adalah etnis tertentu. Nah, sekarang apa sih diskriminasi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, diskriminasi merupakan pembedaan perilaku berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Hal semacam ini seharusnya tidak ada ya, karena tidak adil guys. Bentuk diskriminasi sendiri ada dua, yaitu rasisme dan seksisme. Rasisme yaitu paham bahwa ras dia sendiri adalah ras yang paling unggul. Jadi kalau orang bersikap rasisme, dia itu merasa bahwa wah, etnis gue ini paling di atas segalanya daripada suku lain, misalnya seperti itu. Kalau seksisme yaitu tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Dalam hal ini, kecerdasan dan kekuatan fisik laki-laki dianggap lebih kuat dari perempuan. Contoh seksisme adalah anggapan bahwa perempuan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi karena peran perempuan dibatasi hanya pada ranah domestik. Ranah domestik itu maksudnya apa guys? Maksudnya ya ibu rumah tangga, seperti itulah. Jadi pada umumnya masyarakat itu berpikir bahwa wanita, perempuan kenapa sih sampai berpendidikan tinggi-tinggi, toh ya jatuhnya juga kerja di rumah juga sebagai ibu rumah tangga. It's okay, emang semua wanita itu kewajibannya adalah sebagai ibu rumah tangga guys. Tapi jangan disepelekan hal seperti itu ya, itu termasuk juga diskriminasi, nggak boleh. Oke, lanjut. Kok bisa ya orang itu rasis dan diskriminatif sama orang lain? Oke, fenomena ini kalau kita analisis bisa kita katakan sebagai xenofobia. Apa itu xenofobia? Xenofobia artinya adalah rasa takut atau kebencian sama orang asing, terutama orang yang berbeda dari kita. Nah, biasanya ini didasarkan sama prasangka, rasis, etnis, agama, dan lain sebagainya. Biasanya orang-orang yang mengekspresikan xenofobia itu percaya kalau apa yang dia anut lebih superior daripada orang lain. Entah kelompok yang superior, warna kulit yang superior, atau lain sebagainya. Nah, beberapa dampak yang bisa timbul dari xenofobia ini banyak ya. Ada diskriminasi, ada kebencian, bahkan sampai ada perang. Oke, bisa sampai separah itu memang. Contohnya nih, ada dua supporter sepak bola, A sama si B. Pernah ada kasus, salah satu supporter sepak bola itu dia tuh sendiri guys. Tapi si supporter A yang tadi dia kan mayoritas, dia tuh banyak. Nah, dia tuh rasis banget sama kelompoknya gitu loh. Sehingga kalau ada supporter dari sepak bola lain, dia tuh merasa bahwa kayak ada timbul rasa kebencian gitu loh. Padahal mereka gak ada konflik apa-apa. Nah, pernah terjadi tuh sampai korbannya ini meninggal dunia. Wah, itu parah banget sih. Oke, lanjut. Terus sekarang kamu bertanya-tanya, kenapa ya kita gak bisa hidup berdampingan dengan damai, tentram, tanpa memikirkan perbedaan gitu. Ya, nyatanya kita sebagai manusia punya kecenderungan untuk rasis guys, dan bertindak diskriminatif. Menariknya kayak gitu emangnya. Sebagai manusia, sebetulnya bisa dibilang bahwa kita terbentuk dengan pikiran kita versus mereka. Kita itu adalah ras kita, golongan kita, dan mereka itu adalah ras yang berbeda dengan kita atau golongan yang berbeda dengan kita. Nah, ketika melihat seseorang berbeda dengan kita, terutama mungkin berbeda secara fisik, ya kita sebagai manusia sebenarnya punya kecenderungan untuk ngasih label negatif. Misalnya,
lihat tuh kulitnya hitam, jangan ditemenin, dia aneh, dia bukan kita gitu kayaknya. Seperti itu. Terus hal ini juga dibentuk oleh lingkungan yang memang mungkin membiasakan kita juga untuk seperti itu. Oke. Karena faktor rasis ini nggak cuma dari internal aja ya, dari eksternal juga kita bisa katuten, ikut-ikutan seperti ikan mati terbawa ombak gitu guys. Dan nggak bisa dipungkiri bahwa masih banyak diskriminasi dan rasisme terjadi bahkan di sekitar kita. Wah, itu udah nggak bisa dipungkiri banyak. Nah, terus pertanyaannya nih, apa nih yang bisa kita lakukan supaya tidak rasis dan diskriminatif? Oke. Pertama, kita harus nerima kalau ternyata kita memang punya kecenderungan untuk rasis dan diskriminatif. It's okay kalau memang punya kecenderungan itu, tapi ingat, pikiran kita ini nggak selamanya selalu benar, guys. Dan juga nggak selamanya itu bisa rasional atau masuk akal. Kadang juga malah sebaliknya. So, yang mesti kamu lakukan adalah bertindak secara objektif. Gimana sih bertindak secara objektif itu? Itu dimulai dari diri kamu sendiri, yaitu mengedukasi diri sendiri. Nah, dengan menonton video ini pun kamu udah melangkahi step penting dalam diri kamu, yaitu mulai mengedukasi diri untuk mencegah terjadinya lingkaran setan. Oke, lingkaran setan itu gimana sih? Lingkaran setan itu adalah lingkaran rasisme dan diskriminatif gitu, yang berlebihan. Ya, seperti itu. Oke. Mengedukasi dirimu itu sama kayak yang lagi kamu lakukan sekarang. Oke. Yang kedua, ingat bahwa proses edukasi ini kayak metafora, guys. Metafora gimana sih? Iya, metafora seperti air di mana ikan berkembang. Nah, gimana tuh maksudnya? Oke, gini. Bukan ikannya yang diubah untuk bertahan hidup, tetapi airnya yang diubah agar ikan itu bisa bertahan hidup. Jadi anggap aja dirimu ini ikan dan air itu adalah pemikiran kamu. Ibaratnya kamu juga melatih insangmu buat ngebedain apakah air yang kamu tempati sekarang beracun atau enggak. Ya mungkin menurutmu bisa jadi biasa aja ya airnya, tapi bagi orang lain bisa jadi air itu beracun juga gitu loh. Jadi balik lagi ya, coba kritik pemikiran kamu dan coba sadari bahwa pemikiranmu itu nggak selalu benar, guys. Oke, so jadi ingat ya, edukasi rasisme bisa dimulai dari diri sendiri. Dan tentunya kalau kamu udah bisa mengetahui, memahami tentang diskriminatif dan rasis, kamu bisa berbagi pengetahuan ke teman-teman kamu yang mungkin belum aware dengan isu ini dan pengen ngebuat orang-orang di sekitar kamu tuh paham gitu loh dan teredukasi. Edukasi mengenai rasisme dan diskriminasi memang jalan yang panjang, tapi setidaknya kita bisa bertindak dulu di lingkaran setan itu gitu guys. Jadi apapun itu dimulai dari diri kita sendiri. So, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.